Sesuai dengan mandat kami sebagai lembaga nasional HAM yang berfokus pada upaya mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami diberikan mandat untuk mensosialisasikan kesadaran pada publik terkait upaya-upaya mendorong kondusivitas bagi perempuan korban kekerasan. Disitulah kami berupaya untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan dinas-dinas terkait pemerintah daerah untuk memastikan kehadiran negara dalam perlindungan terhadap perempuan gitu ya. Ya, sebetulnya kami sangat spesifik. Jadi lembaga nasional HAM di Indonesia itu ada 4. Ada Komnas HAM yang pertama itu sebelum Komnas Perempuan ya. Dan Komnas Perempuan lahir memang berlatar belakang sejarah peristiwa kekerasan seksual yang terjadi tahun 98. Jadi memang berdirinya Komnas Perempuan hadir atas desakan masyarakat sipil tentang pentingnya kehadiran negara untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual dan kehadiran negara untuk memenuhi keadilan dan pemulihan bagi korban gitu. Yang ketiga, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat, Komisi Nasional Disabilitas yang terakhir. Untuk masyarakat disabilitas, negara memastikan ada perlindungan gitu. Sebagai lembaga nasional HAM kami independen gitu ya. Kami tidak dalam eksekutif, legislatif atau yudikatif. Sangat independen karena kami memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi kebijakan pada negara gitu ya. Sebagai lembaga nasional HAM. Ya, sebetulnya kampanyenya akan berlangsung pada bulan November, tepatnya di tanggal 25 November sampai 10 Desember. Rangkaian 16 hari ini merupakan momen-momen penting dalam perjuangan hak asasi manusia karena di dalam rangkaian hari itu tanggal 25 November ditetapkan oleh dunia internasional sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan puncaknya pada Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember. Ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah juga kekerasan terhadap hak asasi manusia. Kami memang kerja-kerjanya juga bersinergis dengan bahkan PBB, bukan NGO. Oh, langsung PBB. Jadi kami memiliki rutinitas untuk melaporkan juga kepada Dewan HAM PBB. Belum lama ini juga saya pribadi dengan pimpinan mewakili Komnas Perempuan, mewakili Indonesia untuk menghadiri satu forum PBB namanya MRIP di Jenewa dan kebetulan saya sendiri latar belakang masyarakat adat ya. Jadi kita ikut memantau dalam persidangan di PBB terkait hak masyarakat adat. Dan Komnas Perempuan kami mempertanggungjawabkan kinerja itu pada Presiden langsung, tetapi tidak di bawah Presiden. Kami independen. Dan kami juga melaporkan beragam catatan tentang hak asasi manusia perempuan itu ke PBB begitu ya. Ya, kami dalam setiap tahun itu memang memiliki kerangka kerja gitu ya. Dalam arti salah satu mandat Komnas Perempuan juga melakukan pendokumentasian dan pencarian fakta terkait kekerasan terhadap perempuan. Dan itu kami dokumentasikan dalam catatan tahunan. Catatan tahunan ini merupakan rekam jejak atau data kekerasan terhadap perempuan dari seluruh Indonesia yang sumbernya bukan sekedar dari penerimaan pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan, tetapi juga catatan yang diterima oleh lembaga mitra layanan kami di seluruh Indonesia, juga bahkan dari pengadilan negeri, dari kepolisian, dari rumah sakit yang terkait mencatat peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Nah, dalam catatan tahunan tersebut, kami masih mendapati hampir setiap tahun gitu ya. Provinsi Jawa Barat ini selalu menempati 3 teratas gitu ya. Kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan kalau terkait Garut, sebetulnya kami juga memandang ada beberapa catatan di nasional yang viral tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Yang kami soroti misalnya ada peristiwa kekerasan seksual. Kita tahu beberapa waktu lalu dan itu menjadi viral di nasional. Kami ingin memastikan bagaimana pemerintah daerah menyikapi dan membuat solusi untuk hal-hal tersebut begitu.